Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ivana Surya Putri dengan NIM 43219010119, mahasiswi program studi akuntansi di Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara mengobati data yang tidak lolos uji autokorelasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Erna Setiani, SEMSI. Tonton ya videonya. Sebelum memulai videonya, di sini saya akan disclaimer dulu bahwa pada video ini saya menggunakan data teman saya dikarenakan data saya mengalami masalah. Terima kasih. Sebelum mulai ke pengobatan data yang tidak lolos uji autokorelasi, kita akan melakukan uji autokorelasi terlebih dahulu. Tonton sampai habis videonya. Langsung saja kita mulai videonya. Pertama, kalian harus membuka aplikasi SPSS, kemudian kita ke variable view. Lalu pada kolom name ini kita akan menulis nama PT, tahun, aset, ekuitas, laba, penjualan, ROA, NPM, dan harga saham. Sebenarnya untuk aset, ekuitas, laba, penjualan ini tidak penting ya. Jadi kalau kalian nggak mau nulis juga nggak apa-apa. Jadi ini nggak wajib. Untuk ROA-nya ini kalau bisa kita tulis X1 underscore ROA, X2 underscore ROE, X3 underscore NPM, dan G underscore harga underscore saham untuk menandakan, untuk memberi tanda aja gitu loh, jadi lebih gampang. Pada bagian aset, ekuitas, laba, dan penjualan ini kita ubah jadi string aja ya teman-teman, karena nggak mau saya apa-apain, jadi biar nggak usah berubah, ubah jadi string. Kemudian untuk measure-nya, pada PT tahun, aset, ekuitas, laba, penjualan ini kita ubah measure-nya ke nominal dan sisanya kita ganti menjadi scale. Oke, langsung saja kita mulai uji autokorelasinya. Oke, pertama kita ke analyze, kemudian kita regression, linear, pindahkan X1 sampai X3 NPM ke independen dan Y harga saham ke dependen. Setelah itu kita klik statistik, lalu jangan lupa di checklist estimate, model fit, dan Darwin-Mason, lalu klik continue, kemudian klik save. Pada residua kita akan checklist unstandardized, langsung klik OK. Setelah outputnya keluar, dapat dilihat pada tabel model summary Darwin-Mason kita sebesar 1,294. Kemudian di sini saya akan langsung membacakan interpretasinya. Pada Word saya di sini ada tabel Darwin-Mason karena saya menggunakan 3 variabel dan jumlah sampel sebesar 15. Di sini saya akan menggunakan DL-nya sebesar 0,8140 dengan DU sebesar 1,7501. Didapatkan 4 min DU 4 dikurang 1,7501 sebesar 2,2499 dan DW pada model summary saya itu sebesar 1,294. Di sini saya akan mengganti DW-nya. Kemudian di sini saya akan membacakan syaratnya, yang dimana jika D lebih kecil dari DL, D di sini adalah Darwin-Mason ya teman-teman, atau lebih besar dari 4 min DU berarti terdapat autokorelasi. Dimana bisa kita lihat pada output saya, Darwin-Mason saya sebesar 1,294, yang dimana itu kurang dari nilai DU sebesar 1,7501, berarti masih terdapat autokorelasi. Kemudian syarat kedua, jika DW terletak di antara DL dan 4 min DU berarti tidak ada autokorelasi. Dan syarat ketiga, jika DW terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Kemudian di sini saya akan
langsung membacakan kesimpulan yang saya dapat dari autokorelasi ini. Berdasarkan tabel DL, yaitu yang sebesar 0,8140 dan DU sebesar 1,7501, berdasarkan tabel pembanding nilai DU sebenarnya 1,7501 dan 4 min DU sebesar 2,2499, nilai DW saya itu sebesar tadi seperti yang ada pada model summary di output itu sebesar 1,294, terletak di antara DL dan 4 min DU. Karena terletak di antara DL dan DU, berarti data saya ini tidak terdapat autokorelasi. Di sini saya akan membacakan di mana nilai DW lebih besar dari nilai DL dan lebih kecil dari 4 min DU. Nilai Darwin-Watson sebesar 1,294 lebih besar daripada nilai DL sebesar 0,8140, namun lebih kecil dari nilai 4 min DU sebesar 2,2499. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian semua bagaimana cara mengobati data yang tidak lolos uji autokorelasi. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan transform, kemudian compute variable. Pada target variabel kita akan ketik log underscore res1. Kemudian pada numeric expression kita klik dulu ya function group, kemudian klik all, lalu pada functions and special variable kita akan cari log1. Klik 2 kali, kemudian kita akan pindahkan unstandardized ke kanan. Setelah itu kita akan klik OK. Nah, nanti pada data view akan ada variabel log1. Kemudian kita akan klik analyze, regression, linear, lalu di reset, log1 nya kita pindahkan ke independen dan unstandardized kita pindahkan ke dependent. Lalu kita akan klik OK. Kemudian nanti di outputnya akan ada tabel koefisien log1, dependent variable unstandardized residual. Setelah itu kita lihat nih di sini log1-nya pada unstandardized itu nilai data saya kan sebesar 0,239. Kemudian kita akan ke data view, lalu kita akan transform compute variable, kemudian kita reset, lalu kita akan klik trans underscore rowa. Pada tahap ini kita akan melakukan hal yang sama sebanyak 4 kali dengan variabel-variabel x1 rowa. Untuk trans rowa kita akan masukkan x1 rowa, untuk trans rowe untuk rowe dan seterusnya ya. Kemudian kita akan ke function, kemudian kita ke memasukkan dulu x1 rowanya ke sebelah kanan, dikurang dalam kurung. Kita lihat tadi pada output kita, pada output nilai log1 nya itu tadi kan 0,239. Oke, kita masukkan ke sini 0,239 ya, 239, lalu kemudian dikali dengan, kita akan cari log
Kita akan klik raknya ini, laknya. Kemudian kita akan masukkan X1 lak ke kanan. Ya, seperti ini rumusnya. Kita akan melakukan hal yang sama pada variabel ROE, variabel net profit margin, dan harga saham. Tapi kita akan melakukannya satu persatu. Oke. Nanti pada output akan ada tulisan compute trans ROA bla bla bla, ada execute-nya. Kemudian kita akan lakukan lagi ke transform compute variable, lalu ini kita ubah jadi ROE. Kemudian ini kita ganti jadi ROE. Ya. Kemudian ini juga kita ubah jadi ROE. Kita pindahkan ROE-nya ke sebelah kanan, kemudian kita klik OK. Ya, nanti ada outputnya kan kayak seperti ini, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita akan transform compute variable, hal yang sama, npm, lalu ini kita ganti menjadi x3 juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita OK. Kemudian kembali lagi ke data view, lakukan hal yang sama, ini harga underscore saham. Kemudian di sini kita masukkan ini harga saham, lalu di sini juga kita masukkan ini harga saham. Pindahkan ke numeric expression. Oke, di sini ternyata kita kurang. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan ada output seperti ini. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah setelah ini semua selesai, kita akan klik analyze, lalu regression, linear, kemudian ini kita reset. Untuk trans harga saham ini kita pindahkan ke dependen, lalu untuk ini ROA dan NPM kita pindahkan ke independen. Lalu kita klik statistik, estimate model fit dan Darwin-Watsonnya di checklist ya teman-teman. Continue, lalu langsung klik OK. Setelah itu pada outputnya terdapat modal summary B yang dimana Darwin-Watsonnya sebesar 1,997, yang dimana nilai itu sudah melebihi nilai DU pada tabel Darwin-Watson yang ada di interpretasi sebelumnya. Dan hasil tersebut menyatakan bahwa data kita sudah lolos uji autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Darwin-Watson terletak di antara nilai DL dan 4 min DU, yang dimana nilai Darwin-Watson yang kita dapat setelah pengobatan itu sebesar 1,997, yang dimana lebih besar daripada nilai DL dan lebih kecil dari 4 min DU. Yang itu tandanya data kita sudah lolos uji autokorelasi. Terima kasih sudah menonton, nantikan video selanjutnya.